Halo guys, jadi aku udah siapkan di sini udah versi trial yang aku udah confirm sebelumnya di video sebelumnya. Aku pengen kalian itu apa ya, merasakan lah, mencoba atau membuat trading kalian tuh menjadi lebih apa ya, lebih menginspirasi, lebih pengen lebih lagi gitu loh. Maksudnya apa sih? Masih bingung aku ngomongnya. Pengen membakar semangat lah kayak gitu. Ya kan, memberikan inspirasi lah. Aku nggak jago-jago juga di area sini. Cuman aku di dunia kripto udah sangat lama. Aku dari 2006 akhir 2016 akhir lah, nggak langsung ke trading, cuman ke mining. Kalau mining aku udah dari 2009 di Litecoin. Itu ya, nama pun orang di dunia teknologi semua dicobain lah. Sempat ada punya berapa ribu Litecoin di Rapid apa gitu, Rapid Pool atau apa, itu udah nggak bisa diakses. Terakhir aku akses 2017an sih, nggak bisa diakses, koinnya nggak ada. Jadi ya sudah lah. Oke, ini aku udah siapkan program tradingnya. Ini pembatasannya sih aku kasih mau 7 hari, cuman aku lagi masih godok aja sih. Aku belum pernah ngebikin lisensi seperti ini, cuman kayak proteksi dasar adalah masuk di logic lah gitu. Sebenarnya program ini nggak eksklusif banget sebenarnya, nggak ada hal yang mesti diproteksi sebenarnya. Semua orang juga bisa create, pakai AI pun juga bisa. Tanya aja pakai AI juga langsung bikin. Yang paling berharga dari kode ini apa ya? Ideku sendiri sebenarnya. Ide bagaimana aku membuat program ini benar-benar bekerja dengan apa yang aku inginkan. Jadi mungkin ini nggak sesuai dengan yang kalian mau. Cuman di sini aku udah siapkan hampir semua indikator yang menurutku bagus, kecuali MACD ya, MACD. Ini aku sebenarnya kan dari kasih tahu ya, biar ini flashback aja, biar nggak ada banyak yang komen macem-macem atau bertanya lagi. Kenapa nggak pakai ini, nggak pakai itu? Aku orangnya tadinya tuh visual, hanya mengandalkan chart. Jadi nggak ada itu namanya kayak gini lah, cuman kayak gini, mengenal pola seperti ini. Nggak ngerti aku mengenai kayak support resisten, aku nggak peduli. Ngerti tapi aku nggak peduli. Dan kalau cuma sekedar ngerti berarti nggak paham ya. Kalau dibilang aku nggak paham, ya aku nggak paham, tapi aku tahu, ya tahu. Ngerti, iya ngerti fungsinya, cuman aku nggak paham secara detail mau dipakai buat apa di bagiku, di strategiku aku nggak tahu mau dipakai buat gimana. Kalau ngeliat video-video sebelumnya di awal-awal tahun atau versi pengembangan untuk ke arah AI, aku selalu mengalami kesulitan di RSI, kombinasi indikator maksudnya ya. Itu mengalami masalah sangat serius, dan akhirnya AI kan berdiri ya di bulan Juni lalu akhirnya, tapi tumbang di pertengahan bulan Juni. Hardwarenya kebakar, jadi aku nggak punya hardware spek yang tinggi lagi. Aku menggunakan komputer yang sangat jelek, sisa X miningku dulu. Jadi aku punya beberapa CPU, sebenarnya ada 4 CPU komputer, cuman yang bertahan ada 2, satunya udah kejual berapa hari yang lalu. Jadi aku menggunakan AMD Apo ini untuk mengembangkan program ini. Program ini aku kembangkan ulang dari versi core basic
beneran basic, karena aku sebelumnya udah menggunakan AI yang presisinya udah sangat bagus sekali. Sangat down perasaannya pasti, karena aku mengembangkan dalam proses waktu yang sangat lama dan menghabiskan waktu berpuluh-puluh jam, hampir 24 jam aku tuh di depan PC untuk ngerjain project itu. Kenapa aku mengerjakan project itu ya? Ini karena aku flashback ke sebelumnya, karena ke arah AI. Aku melihat saat itu AI sebagai pintu keluar dari masa sulit. Ya, masa sulit karena emang susah bro. Cari sekarang itu bukan nyari pekerjaan ya, pekerjaan ada. Cuman nyari usaha, buka usaha lagi tuh susahnya sangat mati. Nggak bisa stabil kayak dulu lah. Udah kayak impossible deh kalau di zona-zona ini. Lalu kedua, aku udah mulai menua. Pikiran dan semangat emosional dan yang lain tuh nggak seperti saat aku usia masih 33 tahun, 33 tahun, 32 tahun, atau di bawah 30 lah. Aku ada sesuatu hal yang ya ini performansku akan turun, tetapi aku nggak bisa dengan kehidupan ini ya harus berjalan dengan stabil secara perekonomian lah kayak gitu. Meskipun kondisinya seperti itu, tapi aku mau stabil. Dan aku pengen menciptakan suatu hal yang di luar pekerjaan yang lain. Jadi aku punya pekerjaan, misalkan punya toko A, toko B, toko C, dan semua itu hidup. Jadi aku punya banyak hal yang bisa menopang kehidupanku gitu. Lalu project itu dimulai dengan hanya EMA, kita nyebutnya EMA ya, atau MA aja ya. Waktu itu aku pakainya MA sih. MA aku nggak pakai, MA atau SMA lah, moving average. Nah dari situ aku mulai banyak belajar indikator, menggunakan AI, karena aku AI taunya apa begini begitu dan macam-macam. Akhirnya jadilah AI selama mengembangkan berapa bulan tuh, 7 atau 8 bulan, tujuan sekitar segitulah, atau 6 bulanan lebih. Itu nonstop 24 jam aku. Dan sekarang adalah kenapa aku yakin ini aku lepas ke orang maunya kan gitu. Karena mau dijual, aku nggak yakin kalau orang bisa menggunakannya dengan benar. Dan program ini harus ngerti yang namanya trading. Harus ngerti indikator, harus ngerti EMA. Kayak ini indikator banyak nih. Nah ini kan indikator kita cocokin. Aku udah siapin kayak support selama 12 jam. Terus RSI, stok RSI, ini ada dua versi sebenarnya, 15 menit time frame-nya dan 1 jam. Terus stok hastik di 15 menit, SAR 15, EMA 13, dan kayak gini untuk mengukur golden cross sebenarnya. Tapi aku golden cross kenapa ada dua? Ada yang 1 jam, kenapa dimasukkan? Karena aku percaya di golden cross 1 jam itu lebih akurat dibanding 15. Jadi 15-nya itu aku untuk entry, yang 1 jamnya buat golden cross. Cuman itu ada. Lalu buat kayak trend dan yang lain kan aku ada di stok ya, stochastic sama RSI-nya. Di sini ada buat volume ya, ada rata-rata dan kayak gini. Tapi lebih ke volatilitas dan volume defisiasi. Terus ditambahkan untuk trend time frame. Nah, ini masuk, dan raw data ini sebenarnya buat AI juga, AI semua, dan ini bisa dikasih ke AI aja udah tahu posisi letaknya di mana lah, kita mau entry atau exit. Lalu ini ada scoring. Jadi ini pengembangan versi baru sebenarnya, karena aku pengembangan versi ini modelnya ini lebih ke pengembangan ke AI. Ada command prompt-nya, ada logiknya. Itu sebenarnya kan logic udah digantikan AI untuk logic processing-nya ya. Udah nggak pakai sebenarnya, logic itu udah nggak pakai semuanya, cuman kasih AI, kasih data, kasih tahu, AI analisa, eksekusi, cek historis laporan sebelumnya, habis itu selesai gitu kan. Lalu
yang versi yang aku mau kasih ini ada versi 8 versi sebelumnya, cuman aku udah perbaiki, aku udah update untuk versi yang terkini. Seharusnya sih nggak ada masalah, cuman nanti aku pastiin lagi ini bener-bener bekerja dengan benar, dan semuanya itu nanti di mana ya tadi ya, versi 8. Oh ini, nah versinya nanti ada kayak gini. Nanti aku mau kayak risk management resiko ya, risk management, risiko manajemen. Nanti kalian bisa kutak-kutik di sini, dan satu lagi ada satu config ketika kita mau melakukan pembelian. Ini kan entry exit ya sebenarnya. Oh, entry exit sell ya, exit sell ya. Nah untuk entry exit nanti aku create lagi sebenarnya. Ini kan butuh proses lama sih, nggak langsung jadi, karena aku milah-milah dulu pelan-pelan, nggak langsung kucuk gitu. Karena capek juga bro, seharian kadang di jalanan balik kayak gini, butuh sesuatu hal yang bisa membangkitkan semangat lebih lah gitu. Nah nanti untuk entry pembelian ya, entry buy. Di sini misalkan posisi RSI-nya sekian, stoknya sekian gitu. Banyak, nanti ada banyak kemungkinan ini itu. Aku harus milah-milah dulu nih mana yang mau aku pasangkan nanti. Takutnya aku kalau masukkan semua indikator yang sudah ada, nanti kayak logikanya harus dapat kan bro. Kayak misalkan nih kita simpel aja lah, RSI minimumnya berapa, maksimum kita entry di RSI itu berapa. Oke. Lalu stok RSI-nya atau mau pakai stok yang biasa. Kalau pakai stok biasa itu kayaknya berapa, D-nya berapa, atau posisi K itu di mana, di D-nya, atau kurang atau lebih, atau ada ketentuan yang khusus. Nah, ini yang membuatku agak pusing, bagaimana aku menentukan kombinasi-kombinasi ini di dalam konfigurasi ini gitu loh. Ini yang pusing, susah jadinya aku setelah mendapatkan aku setelah membuat ini. Tapi di versi yang baru itu udah aku pisah, namanya di strategi kayak gini tuh. Ini udah strateginya udah kompleks banget tuh, nyampe bawah ada filter risk filternya juga udah komplit semuanya. Nah ini bisa kalian kutak-kutik atau kalian hapus semua atau nggak kepake, kalian bisa ganti-ganti di sini tuh secara mandiri sebenarnya gitu. Cuman ini kan versi trial, kalau versi yang full ya mungkin dapat lebih gampang, lebih kutak-kutik gitu. Ini banyak kemungkinan logiknya dari AI yang dulu aku pernah kembangkan, jadi aku masih ke bawah, jadi aku tulis aja semua kombinasi kayak gini, terus hasil analisis kayak gini, hasil analisis ini aku cocokkan nih kayak gini, dari sini kan cocok nih datanya. Di sini ada distribusi tuh momennya pas apa, itu aku cocokkan semua, jadi aku bisa ngebaca datanya ini, jadi bisa buat input strateginya. Aku tinggal tulis di sini misalkan dinirnya atau volume spike override atau dimanapun yang aku bisa ini kata-kata mungkin kalian nggak cocok ya, tapi ini ya nggak masalah selama actionnya bener, udah terserah mau kasih kayak sapi loncat-loncat kayak mau sapi drosser kayak nggak masalah gitu. Jadi aku kesulitan mengalami hal tersebut ya. Jadi bukannya aku yang kemarin bikin video sebelum ini ya, aku pengen bagiin kalian, pengen wajib coba nih untuk trading ini, karena mau bagaimanapun program ini bukan program yang menjanjikan untuk kaya, enggak seperti itu. Tapi program ini itu berdasarkan performanya adalah berdasarkan kalian sendiri. Kalian mempunyai setup strategi itu seperti apa. Kalau strategimu salah ya loss. Tapi kalau strategimu konsisten, kayak mendapatkan profitnya kecil, liatin aku punya ini. Tuh. Ini kan experimental version ya sebenarnya, aku input di sini. Aku pakai RSI sama stok. Di sini aku jual. Tapi take profit hardnya ya, kayak hardcore-nya lah gitu di 8. Stop loss-nya ini kayak nggak kepake sebenarnya. Stop loss itu kalau misalkan udah lewat dari 2%, dia akan pakai stop loss ya.
Tapi kalau udah lewat 8% dia langsung jual, stop loss diabaikan. Tapi kalau udah nyampe 3% terus tiba-tiba turun, nah itu dia belum kena, tapi dia kena di loss threshold gitu loh. Nah ini kan logika kayak gini tuh nanti ribet nih orang-orang nih. Maunya kan kita mau pakai stop loss, loss threshold, atau nggak usah pakai ini nih. Ini kan yang baru nih. Nah, ini yang kenapa strategi-strategi kayak gini yang susah untuk diterapkan untuk versi trialnya ini loh. Kalau aku misalkan kunci aja deh pakai satu ini apa buat pembelian udah aku kunci aja di paling aman lah. Ini kan aku pembelian kan paling aman ya. Kayak sih begitu caranya sih. Jadi sekarang udah ada untuk entry buy-nya di paling aman. Kalian tinggal tentukan buat exitnya itu mau di mana, mau pakai RSI-nya kayak Apple Stock-nya kayak atau loss threshold-nya di mana, atau pakai yang mode ini aja deh, take profit aja. Kalau take profit berarti stop loss threshold, stop loss-nya dinaikin, RSI sama ini dikecilin, loss threshold-nya digedein dikit. Ya sesuaiin aja lah mau loss-nya berapa, minimum profitnya juga disesuaikan biar take profitnya kecapai gitu. Itu sih, jadi lebih kaku sebenarnya. Tapi entry-nya nggak leluasa, kalian harus ngikutin sesuai program untuk entry pembeliannya. Itu sih lebih mudah sih kayaknya sih. Lalu dari yang aku bahas, yang aku ceritain mengenai program ini, jadi udah jelas ya. Jadi kesulitan itu mungkin diatasi dengan fix untuk entry pembelian. Lalu exitnya kalian bisa utak-utik sendiri. Lalu selanjutnya penyebarannya. Nah ini sebarannya gimana? Ya kan, cara distribusi dari programnya ini. Karena program ini sebenarnya jujur ngelock di flash disk. Di flash disk, jadi aku kunci pakai device biar nggak pindah-pindah sebenarnya sih. Aku cuma menjaga aku punya program. Ya seperti aku bilang tadi, program ini nggak spesial. Orang bisa buat, siapapun bisa. Orang programmer di luar sana juga sangat hebat untuk membuat program ini. Tapi program ini sangat spesial buatku karena idenya, karena kondisiku, karena posisiku yang dalam kondisi nggak baik lah. Gitu tuh. Ini tuh seperti jalan keluarku untuk pergi dari zona ini. Dan sekarang ini, bulan ini adalah bulan ya aku menikmati program ini berjalan. Karena program ini baru bekerja dengan optimal bulan lalu. Jadi pengembangan program ini dari versi core itu mati-matian itu selama 3 minggu lebih lah. Itu 24 jam rasanya kayak nggak tidur aku buat pengembangan program ini. Karena aku pengen cepat-cepat pulih. Karena setelah kehancuran mesin AI ku, buat mesin AI processingnya, ya aku nggak bisa apa-apa lagi, mau gimana, karena sudah aku harus ada perputaran untuk menjalankan ini. Jadi aku mengembangkan ini ya. Jadi pahami ini nggak spesial buat kalian, tapi ini berarti buat aku. Lalu apakah kalau dilepas akan bisa dibajak? Tentu bisa dan sangat mungkin itu bisa dilakukan. Karena satu, kemampuanku nggak, kalau dibandingkan, maksudnya dibandingkan dengan program yang jauh lebih mapan, lebih ke produksi ya, yang siap produksi software besar aja kalian bajak, kalian bisa hacker, bisa di cracker lah dan kayak gitu. Apalah aku hanya program yang seperti ini, nggak bisa aku melindungi ini dengan kekuatan seperti mereka. Dan kalian untuk memecahkan kode ini ya sangat mudah, cuman itu sangat mudah. Dan kalian juga bisa membuatnya juga sangat mudah. Aku udah ceritain, udah tahu kondisi seperti ininya, ya kalian kembali ke diri kalian masing-masing kan. Sebenarnya tanpa aku ngasih program ini, aku ngasih detail ini, kalau misalkan kalian mempunyai kemauan atau keinginan, ya kalian bisa. Apalagi katanya kan AI udah sangat canggih banget ya. Orang udah pakai AI yang bisa bayar itu udah bisa bikin program, ngomong gitu, kasih tunjuk aja udah langsung create programnya ya kan, mau ngomong apa gitu. Jadi aku nggak terlalu itu. Cuman ya
mau bagaimanapun hargai apa yang sudah menjadi pencapaianku sih gitu. Dan selanjutnya itu tadi aku punya masalah untuk distribusi ini. Aku juga masih mikirin, kalau sebelumnya aku kunci dalam flash disk, ya aku taruh dalam flash disk, aku kunci di sana, bagaimana kalian ngedownload terus disimpan, di copy paste ke dalam lokal tanpa ada kuncinya itu. Ya meskipun aku berikan trial, tetap harus membutuhkan hardware fisik. Aku setupnya udah begitu ya, itu setup kuno tapi ya lumayan buat mencegah ini semua terjadi ya. Meskipun nanti dibobol juga ya silahkan lah, bobol ketinggal bikin doang. Lagian strateginya kan juga beda bang, strategiku mungkin nggak cocok karena banyak yang komen kan, kenapa nggak pakai ini, kenapa nggak pakai itu, kenapa nggak pakai itu, yang lain-lainnya nggak seperti itu. Karena perbedaan strategi ini yang menggerakkan market sebenarnya. Aku sih nggak masalah dengan strategi ini, strategi itu ya. Yang penting itu adalah kekuatan akurasinya itu cocok apa enggak, menghasilkan atau enggak gitu. Ya kalau dari yang aku review hasilnya ini ya akurasinya dapat. Strategiku ya. Kalau program mah sama aja. Program mah tinggal menjalankan aku punya strategi yang aku tunjukkan tadi. Kalau strateginya busuk ya bobol, habis-habisan, duit juga lenyap. Kalau strateginya bagus ya pasti profit. Jadi tergantung strateginya. Jadi kalian mesti belajar dulu tuh cara ngeracik indikator yang the best dulu, baru bisa dipasangkan. Analisa harus kuat dulu. Jadi tools kalau udah dipasangkan, analisnya udah dapet, strateginya udah dapet, tinggalin aja udah. Dia otomatis terus jalan terus. Nggak pernah ngehang itu. Selama 3 minggu lebih aku jalankan. Lama ini komputer sehat ya, bukan komputer busuk ya. Masalah bukan di programnya ya, dari komputernya atau yang lain enggak. Kalau komputer mah kalau masalah ya itu komputernya yang masalah ya. Kalau program tradingnya yang bermasalah berarti programnya saja. Ini enggak ada masalah sama sekali. Ya aku bilang klaimnya real ya, ini enggak ada masalah. Selamat berhari-hari, selama beberapa minggu nonstop nggak ada masalah. Tuh. Apa yang aku mau ceritain lagi ya? Nggak ada sih. Jadi sebenarnya sekarang ini posisiku itu lagi kosong, nggak ada hal yang ingin aku kerjakan. Kayak aku pengen blockchain, yang kemarin aku buka blockchain aku sempat lupa ya kan, karena udah berapa ini semangatku kayak udah ke nol lagi, bukan kembali ke atas lagi, nggak seperti itu. Karena posisinya kayaknya udah lelah juga, udah berbulan-bulan, apalagi sekarang udah bulan 8. Gila sih, waktu berlalu cepat banget. Terus 4 bulan lagi udah ganti tahun bro, gila. Aku baru selesaiin program, harusnya bulan 6 aku selesai udah pakai AI, bulan 7 nya setidaknya aku menikmati, malah komputerku mati coba. Mungkin aku yang terlalu kerja keras sampai komputernya mati. Dan sekarang udah bulan 8, gila sih bro, waktu berasa cepet banget. Aku masih duduk-duduk nyampe, aku ngerasa sekarang kayak gila ini duduk depan PC doang rasanya. Hidup sih hidup gitu, cuman belum bergerak hidupnya. Itu yang agak susah sih. Bukan agak susah, jadi sulit jadinya. Meskipun udah bikin gini, baru sekarang kayak gini. Aku pengen ngembangkan versi-versi apa gitu, karena aku dalam kesulitan ini. Kalau mau pakai PC lagi duitnya nggak ada. Kalau toh ada, aku masih mikir dulu mau beli PC lagi, itu udah berat lah. Kalau PC yang aku pakai kemarin buat AI nggak mungkin mampu lagi, nggak mungkin aku beli PC yang sama seperti itu. Namanya itu buang duit. Udah efektivitasnya kurang, malah rusak. Udah rusak berarti duit lagi. Nah itu bukan solusi. Nah solusinya diemin aja. Dan sekarang ini ada versi terbaik dari versi program tradingku yang ya meskipun secara struktur masih ada AI-nya lah, tapi udah bagus banget sih. Kalian tinggal input aja nih kayak gini nih. Nih MA sekian dicocokin di sini. Nih RSI sekian, ternyata dia turun.
Terus ini di sini posisinya ya udah tinggal ketik aja di sini. Ya mau pakai SAR aja lah. SAR misalkan SAR tipenya bearish ya udah pakainya bearish. Jangan dibeli gitu. Atau RSI nunggu dulu di 50, ketik aja RSI lebih dari 50. Stokastisnya maunya berapa? Terus cek di sini voltage-nya berapa, resistennya jaraknya berapa. Ini kan ada di jarak resisten nih. Terlalu dekat jangan. Kalau misalkan resisten ini ada semuanya, ada parameternya udah aku siapin semua sebenarnya. Jadi aku kayak bikin sesuatu hal itu udah aku siapin aja. Kadang kalau nggak digituin nanti lupa cuy. Ya wes lah, aku tak berusaha dulu. Kalau misalkan bisa didistribusikan ya ada cara untuk distribusi lisensinya. Ya aku punya lisensi itu tadi sama lock ke hardwarenya. Aku akan distribusikan, tapi kalau masih belum bisa berarti aku belum bisa menemukan ke arah itu. Cuman itu tok. Jadi ya kalau misalkan kemarin aku udah bilang kalian wajib coba program ini, dan saat ini aku mencobanya itu setelah bikin video itu, dan aku udah mencapai level seperti ini, lisensi dan lock hardware, dan ada versi trial dan yang lain-lain. Tapi aku punya masalah distribusi, cuman itu. Kalau distribusi masih belum bisa dipecahkan sama sekali, jadi aku minta maaf banget nggak bisa didistribusikan pakai link. Jadi sudahlah. Jadi hal itu yang mungkin aku bisa klarifikasi ya, biar kalian paham kondisinya seperti apa. Bukan aku omong-omong aja atau omon-omon, tapi aku udah melakukannya, mencoba melakukan itu dan mencoba cari solusinya, dan belum ketemu. Ya sudah, aku tinggal ngurir doang program biar jalan gitu cuy. Thank you.